Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun semua teman-teman berada. Ketemu lagi bersama saya Gening Urah dan Anjay Kajeng, seorang mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 23150510024. Saya adalah seorang mahasiswa yang tergabung ke dalam MPK Rombel 17 Agama Hindu. Dan di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 10 soal dari UTS Agama Hindu saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke 10 soalnya. Nah, 10 soal tersebut, yang pertama itu ada dari tahapan Astanga Yoga, pengembangan kasih, pengalaman hidup, tahapan praktek yoga, Awatara Wisnu, yoga Surya Namaskara, sifat Tuhan Wiyapi Wiyapake, kasih menurut karma pala, renungan kehidupan, dan juga yang terakhir adalah pentingnya yoga asanas. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu tahap-tahap dari Astanga Yoga. Yang pertama itu ada yama, yaitu etika kita terhadap orang lain, contohnya tidak menyakiti makhluk lain atau ahimsa. Yang kedua ada niyama, yaitu tahapan mengatur perilaku terhadap diri sendiri, contohnya saucha atau kebersihan. Yang ketiga ada asana, yaitu praktek postur tubuh dalam yoga, contohnya padmasana atau posisi teratai. Yang keempat ada pranayama, yaitu tahap mengendalikan nafas, seperti nadi sodana, yaitu pernafasan bergantian lewat hidung. Lalu ada pratyahara, tahapan pengendalian pengaruh indera pada tubuh, contohnya meditasi. Yang keenam ada dharana, yaitu konsentrasi yang mendalam, contohnya memusatkan pemfokusan kita pada satu mantra dalam meditasi. Yang ketujuh ada dhyana, yaitu meditasi yang mendalam, contohnya mengalami perasaan kesatuan dengan alam semesta. Dan yang terakhir adalah samadhi, yaitu mencapai pencerahan atau kesatuan dengan Tuhan atau Brahman. Contohnya mencapai tingkat kesadaran penuh di mana ego terlarut dalam kesadaran. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu pengembangan kasih. Bagaimana sih cara pengembangan kasih dalam kehidupan sehari-hari mengikuti ajaran kebenaran? Itu yang pertama ada berperilaku baik. Contohnya adalah berperilaku sesuai ajaran Dharma, berkata yang sesuai dengan kebenaran, tidak menyakiti makhluk hidup lainnya atau ahimsa, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua dalam ajaran agama Hindu ada Pancasatya. Pancasatya adalah 5 kejujuran atau kesetiaan yang harus dipegang umat Hindu. Satya Hardaya yaitu setia atau jujur pada pikiran dan kata hati. Lalu ada Satya Wacana yaitu setia atau jujur pada perkataan. Yang ketiga ada Satya Mitra yaitu setia atau jujur pada teman dan keluarga. Yang keempat ada Satya Semaya yaitu setia dan jujur pada janji. Dan yang terakhir ada Satya Laksana yaitu setia atau jujur pada perbuatan kita. Selanjutnya soal yang ketiga adalah pengalaman hidup yang sesuai dengan renungan-renungan. Yaitu ada renungan yang pertama, apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Pengalaman saya adalah ketika saya berbuat baik kepada teman, maka mereka juga akan membantu saya di saat saya memerlukan mereka. Renungan yang kedua adalah, maka dari itu engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Pengalaman saya adalah ketika saya menolong teman saya, karena rasa kemanusiaan saya ketika melihat mereka tentang kesusahan. Lalu yang ketiga adalah ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Pengalaman saya adalah ketika saya berada di pergaulan yang salah, sehingga saya menarik diri dari pergaulan tersebut. Lalu yang terakhir renungannya adalah engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Pengalaman saya adalah ketika saya memohon maaf atas kebohongan-kebohongan saya kepada Tuhan untuk menutupi sesuatu. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan keempat, itu adalah tahapan praktek yoga. Nah, tahapan prakteknya itu ada sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran, sekaligus membuat badan Anda menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut, posisi punggung tegak, lurus, dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata, serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu, ucapkan mantra. Nah, dalam tahapan yoga itu bisa disebutkan seperti pertama itu niyama, yaitu tahapan membersihkan diri.
Dilanjutkan dengan asana, yaitu mengatur posisi tubuh. Lalu pranayama untuk membuat kita rileks dengan mengatur nafas. Dan terakhir adalah dharana, yaitu fokus pada satu mantra. Selanjutnya adalah nomor 5, yaitu tentang Awatara Wisnu. Ada pertanyaan, apa sih alasannya mengapa Dewa Wisnu yang selalu turun menjadi awatara? Hal itu disebabkan karena tugas dari Dewa Wisnu memang adalah untuk menjaga dan merawat alam semesta beserta isinya. Sehingga ketika Adharma merajalela, ia yang akan turun untuk menegakkan ajaran Dharma dan mengalahkan Adharma. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang akan dilakukan apabila Awatara Wisnu sudah turun? Yang bisa kita lakukan adalah ikut berjuang dalam menegakkan Dharma melawan Adharma. Lalu ada jangan ikut terpengaruh untuk mengikuti ajaran kejahatan atau Adharma. Dan yang terakhir adalah bertaubat dan memohon maaf kepada Tuhan atas kesalahan yang diperbuat. Lalu soal selanjutnya, yaitu tahapan-tahapan dari Yoga Surya Namaskara. Tahapan yang pertama ada Tadasana, yaitu berdiri di tepi matras, seimbangkan berat badan Anda pada kedua kaki, tarik nafas dalam, angkat kedua lengan ke atas dan hembuskan nafas sambil membawa kedua telapak tangan ke dada seperti posisi berdoa. Langkah yang kedua yaitu Urdhva Hastasana, yaitu mengangkat tangan ke atas kepala dengan posisi telapak tangan yang saling berhadapan dan juga lengan yang diluruskan. Posisi yang ketiga yaitu Uttanasana, yaitu menundukkan tubuh ke arah depan lalu berusaha menyentuh dasar matras atau ujung kaki dengan ujung jari tangan. Posisi yang keempat ada Aswasancalanasana, yaitu mendorong satu kaki ke belakang, membungkukkan badan ke depan, lutut kaki depan ditekuk, dan kaki belakang tetap diluruskan. Posisi selanjutnya ada Adho Mukha Svanasana, yaitu mendorong pinggul ke atas dan ke belakang, membentuk posisi seperti gunung dengan tubuh yang tetap menghadap ke bawah. Lalu ada Astanga Namaskara, yaitu menurunkan lutut, dada dan juga dagu hingga menyentuh matras. Namun usahakan perut dan pinggul tetap mengambang, tidak menyentuh tanah. Lalu selanjutnya ada Bhujangasana, dengan posisi mendorong dan mengangkat dada dan kepala ke atas, jaga tangan tetap dalam posisi lurus menyentuh matras, dan pinggul ke bawah tetap menyentuh matras. Lalu kita kembali ke gerakan Adho Mukha Svanasana, mendorong pinggul ke arah atas dan ke belakang membentuk posisi seperti gunung, dengan tubuh tetap menghadap ke bawah. Lalu kita kembali ke posisi Aswasancalanasana, seperti gerakan yang bisa dilihat di gambar. Lalu kembali lagi ke Uttanasana, kembali lagi ke Urdhva Hastasana, dan terakhir kita kembali lagi ke gerakan Tadasana. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ketujuh, sifat Tuhan, Wiyapi Wiyapaka. Tuhan dikatakan bersifat ada di mana-mana. Buktinya, beliau mengetahui apapun yang dilakukan umatnya. Contohnya adalah penerapan Gayatri Mantra yang bisa kita lakukan atau kita praktekkan di mana-mana. Pertanyaan selanjutnya ada, bagaimana cara mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala? Jawabannya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Kita harus berperilaku baik sesuai dengan ajaran Dharma, berkata yang sesuai dengan kebenaran, tidak menyakiti makhluk hidup lainnya atau ahimsa, dan masih banyak lagi. Lalu kita juga bisa menerapkan ajaran Pancasatya, karena sekali lagi, hukum karma pala adalah hukum sebab akibat. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tanam, itu yang akan kita tuai nantinya. Pertanyaan ke-9, yaitu pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang sesuai dengan renungan juga sama seperti pertanyaan yang sebelumnya. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah pentingnya yoga asanas. Nah, yoga asanas penting untuk mempersiapkan tubuh secara fisik, meningkatkan pemusatan pikiran, meningkatkan kesadaran tubuh, mengalirkan energi,
membantu melepaskan stres dan juga ketegangan, serta yoga asanas juga melatih tubuh kita untuk memperdalam fokus kita dan membuka cakra dalam tubuh untuk kekuatan kita. Nah, itu tadi 10 pertanyaan dari ujian tengah semester Agama Hindu, MPK Rombel 17 Agama Hindu dari Universitas Pendidikan Ganesha. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah ataupun materi yang kurang lengkap. Semoga materi yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman juga bisa mencari sumber lainnya untuk menambah perspektif teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan untuk terakhir, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.